Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 16 ayat 2 dan 3 demikian. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Saudara-saudara sekalian, merasa mengenal Allah padahal sebenarnya tidak adalah kondisi yang paling mengerikan. Sebab dengan demikian iblis akan sangat mudah menipu kita. Dengan menyamar sebagai malaikat terang, ia memasukkan ide-ide jahat ke dalam pikiran kita dan kita akan mengira bahwa itu adalah ide dari Tuhan. Akibatnya dengan mudah iblis mendapatkan kendali atas hidup kita. Itulah yang terjadi dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kesombongan dan sikap arogan karena merasa sebagai orang-orang yang paling mengenal Allah membuat mereka tanpa sadar justru memberi tempat berpijak kepada iblis untuk memasukkan ide-idenya ke dalam pikiran mereka. Yang pertama, ide untuk mengubah Taurat menjadi peraturan-peraturan yang rumit dan sangat memberatkan, bahkan menghalangi pekerjaan Tuhan. Akibatnya, mereka nampak sangat taat menjalankan Taurat, tetapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri. Mereka juga menghakimi orang-orang yang tidak hidup persis seperti mereka sebagai orang berdosa yang terkutuk. Itulah sebabnya mereka menyalahkan Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yang kedua, ide untuk mencari kehormatan bagi diri sendiri. Dengan sengaja mereka melakukan berbagai ritual di tempat-tempat umum dengan mengenakan pakaian jabatan untuk mendapatkan sanjungan banyak orang. Yang ketiga, ide untuk mencelakakan siapa saja yang mengancam popularitas diri dengan dalih berbuat bakti kepada Allah. Itulah yang mereka lakukan terhadap Tuhan Yesus dan orang-orang percaya. Saudara, siapapun kita, jika tidak waspada, bisa terjebak ke dalam tipu daya iblis tersebut. Ketika emosi-emosi negatif tidak segera diselesaikan dan diakui sebagai dosa serta bertobat, maka iblis akan segera menggunakan kesempatan itu sebagai tempat berpijak untuk merebut kendali atas hidup kita. Berita baiknya adalah sebagai orang percaya, sekalipun karena kelalaian kita, iblis sudah berhasil merebut kendali atas hidup kita, kita tidak perlu dihancurkan oleh semua itu. Jika kita segera bertobat dan meminta Tuhan mengambil kembali kendali atas hidup kita, Tuhan akan mengubah segalanya, bahkan menjadikan kejatuhan kita sebagai momen penting untuk memproses kita sehingga kita justru bertumbuh lebih dari yang semula. Karena itu, mari kita senantiasa waspada dan memberi diri untuk dimurnikan. Amin.